وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم يلقاه. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah a'azzakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita pada penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk hadis kedua ya Pak. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqsu Jaisu al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda min al-ardi yusabu bi awwalihim wa akhirihim." Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yusabu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yusabu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyyatihim. Ada satu pasukan menyerbu Ka'bah, maka tatkala mereka berada di tanah lapang, mereka dihentakkan ke bumi dari awal pasukan hingga akhirnya. Aisyah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dihentakkan dari awal hingga akhir mereka? Padahal di tengah-tengah mereka ada pasar-pasar mereka dan orang-orang yang bukan dari mereka. Beliau menjawab, dibenamkan dari awal hingga akhir mereka, kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Ya, hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu tentang ikhbar anil ghaib, mengkhabaran tentang yang akan terjadi nanti pada masa yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yaghzu jaisyunil Ka'bah, nanti akan ada satu pasukan yang memerangi dan hendak menghancurkan Ka'bah. Dan ketika mereka berada di satu tempat tanah lapang, baida minal ard, ini tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, semua mereka dibenamkan oleh Allah Rabbul Alamin ke dalam tanah. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dibenamkan seluruh mereka? Sedangkan di antara mereka ada pasar, yang di situ juga ada orang-orang yang mereka tidak mau ikut berperang, tapi mereka ikut berdagang dan seterusnya. Atau orang-orang yang bukan termasuk pasukan tersebut, bagaimana ikut dibenamkan semuanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Semua mereka dibenamkan, yang awal, yang akhir, tapi nanti kemudian ketika dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Nah, di sini terdapat faedah ya, bahwa hendaknya kita menjauhi orang-orang yang memang berbuat kemaksiatan, kezaliman. Karena apabila datang bencana, semuanya kena. Yang soleh kena,
yang zalim kena. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Jagalah fitnah, ini maksud fitnah ini musibah, yang kalau dia datang tidak hanya menimpa orang yang zalim aja. Kalau kita ada bersama dengan mereka, kita ikut kena. Tapi nanti di akhirat dibangkitkan sesuai dengan niat apa? Masing-masing. Jadi ada orang saleh, dia bersama dengan orang-orang yang berbuat kemaksiatan, walaupun dia nggak ikut maksiat, ketika bencana datang dia kena juga. Nanti di akhirat dibangkitkan, ya orang yang saleh itu nggak akan terkena dosa. Artinya berbeda, kan niatnya berbeda, satu dengan lain tidak sama. Maka di sini terdapat faedah, ya hendaknya seseorang menjauhi ya, tempat-tempat kemaksiatan ketika maksiat itu sedang dikerjakan dan seterusnya. Lalu kemudian selanjutnya di dalam hadis ini berarti terdapat faedah bahwa ya amal itu tetap niatnya yang dihitung. Jadi kalau tadi ada orang yang ada pada tengah-tengah rombongan yang mau nyerang Ka'bah itu dia cuman berdagang dan seterusnya, tetap dia kena. Tapi nanti di akhirat ya dia tidak termasuk orang-orang yang terkena hukuman karena hendak memerangi Ka'bah, karena dia nggak ada niat untuk itu. Niatnya hanya berdagang saja. Dan ini termasuk juga di dalamnya terdapat faedah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul diberitahukan sebagian dari hal gaib. Kita katakan sebagian, nggak semuanya. Sebagian dari hal gaib yang perlu diinformasikan dan dikhabarkan. Dan kita, kewajiban kita terkait dengan hal gaib itu ya menerima dan mengimaninya. Jangan duga-duga juga, oh ini pasukan mana nih yang nyerang Ka'bah ya gitu. Tidak ada datang dalil dan nas, kita tidak masuk ke dalamnya. Bahkan di dalamnya juga terdapat faedah kecerdasannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasul, bagaimana mungkin kok ada orang yang mereka ada di antara mereka yang nggak mau menyerang Ka'bah, kok kena azab juga? Ini kan kecerdasan, mampu memilah-milih satu permasalahan. Ia mampu memilih satu permasalahan, sehingga Rasulullah SAW jelaskan mereka semuanya kalau di dunia kena hukuman semua, kena azab semuanya. Karena kalau azab itu datang, hukuman bencana itu datang, nggak bisa lagi terpilih, semua kena. Namun nanti di akhirat masing-masing sesuai dengan niatnya. Masing-masing sesuai dengan niatnya. Nah, ini di sini yang menjadi dalil. Di sini yang menjadi dalil bahwa apabila seseorang itu berada di satu tempat dengan niat yang baik, ada kemudian yang satu lagi buruk, niatnya buruk, musibah kena, yang niatnya baik tetap dia sesuai dengan niatnya. Yang niatnya buruk juga sesuai dengan niatnya. Hadis yang ketiga, na'am. Hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadu wa niyatu wa idza tunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Dan jika kalian diminta berangkat, maka berangkatlah. Muttafaqun alaih. Hijrah memiliki dua makna. Yang pertama, hijrah dengan makna yang umum. Hijrah dengan makna yang umum, yang am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, al-hijratu man hajara ma nahallahu anhu. Hijrah itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Hijrah itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi orang itu tadinya berbuat maksiat, lalu dia tinggalkan, itu juga disebut hijrah dengan makna yang umum. Sedangkan hijrah dengan makna yang khusus adalah al-intiqal min daril kufri ila daril iman
au ghairihi li ajli ad-din. Orang yang meninggalkan negeri kufur menuju negeri iman atau negeri kufur lain tapi yang aman. Saya ulangi, perhatikan. Berpindah dari negeri kufur ke negeri iman atau negeri kufur lain tapi aman. Dalam rangka untuk menjaga dan mempertahankan agama. Contohnya yang dari dar al-kufr ila daril iman, yaitu contohnya hijrahnya para sahabat dari Makkah ke Madinah. Karena Madinah sudah para penduduknya, para sahabat Ansar sudah masuk Islam melalui baiat Aqabah yang pertama dan yang kedua. Belajar sirah juga kan, jadi nggak perlu saya ceritain lagi nih. Kalau saya ceritain lagi panjang urusannya. Bai'ah Aqabah yang pertama itu terjadi pada tahun 12 kenabian. Bai'ah Aqabah kedua terjadi pada tahun 13 kenabian di Aqabah. Berarti lagi musim haji, tanggal 10 Dzulhijjah itu. 10 Dzulhijjah tahun 12 Bai'ah Aqabah pertama, 10 Dzulhijjah tahun 13 Bai'ah Aqabah kedua. Muharramnya itu sudah Muharram tahun 1. Tapi pada saat itu belum dihitung tahun satunya, belum. Dihitungnya nanti di zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya ditetapkannya sebagai tahun 1 itu nanti belakangan. Bukan di masa Rasul masih hidup. Lalu kemudian tahun 1-nya Muharram, Rasul sudah izinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Karena Bai'ah Aqabah kedua, para sahabat sudah siap menerima yang di Madinah, sahabat Ansar siap menerima kalau mau hijrah. Nah, Rasul SAW berangkat hijrah di akhir bulan Safar. Di akhir bulan Safar. Jadi Rasul hijrahnya tidak bulan Muharramnya, sudah akhir bulan Safar. Tapi memang di bulan Muharram sudah diizinkan para sahabat hijrah. Nah itu hijrah dari daril kufri ila daril iman. Karena Madinah sudah didiami oleh para sahabat Ansar yang sudah beriman. Contoh berhijrah dari daril kufur ke daril kufri yang lain tapi yang aman, yaitu hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah yang pertama itu tahun 5 kenabian. Tahun 5 kenabian. Kalau dibilang pokoknya periode Mekah itu tahunnya dihitungnya dengan kenabian. Dihitung setelah Rasul SAW mendapat wahyu diangkat jadi nabi jadi rasul. Itu disebut tahun 1. Nanti tahun depannya tahun 2. Terus sampai 13. Periode Mekah, 13 tahun berdakwah di Mekah, itu 13 tahun disebut dengan tahun kenabian. Hijrah ke Habasyah dari Daril Kufr, Mekah pada saat itu Darul Kufr, pindah ke Habasyah. Habasyah negeri kufur juga bukan? Ya, tapi aman. Nasara. Habasyah pada saat itu agamanya Nasara, tapi aman. Raja Najasyi, nama aslinya Ashamah, itu raja yang adil. Walaupun orang-orang yang dari Mekah ke Habasyah itu tidak beragama seperti dia, Nasara, tapi diberikan jaminan keamanan. Ya makanya tadi, jadi hijrah itu adalah berpindah dari negeri kufur ke negeri iman atau negeri kufur lain yang aman dalam rangka apa? Menjaga agama. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di hadis yang sebelumnya, hadis 1 yang innamal a'mal binniyat, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa orang yang hijrahnya dalam rangka menuju kepada Allah dan Rasulnya, mempertahankan agama, jaga agama, maka ya dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Ada orang dari daerah ke Jakarta untuk kerja. Hijrah ini rantau, bukan hijrah itu. Ya. Karena tujuannya bukan min ajlid din. Merantau kerja, cari pekerjaan dan seterusnya. Nah, ini tadi kita katakan semua sesuai dengan apa? Niatnya. Setelah Fathu Makkah ini terjadi, jadi Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, lalu kemudian terjadi peperangan sampai tahun 8 Hijriyah. Bulan Ramadan
tahun 8 Hijriyah, Fathu Makkah. Fathu Makkah, dikuasai kota Makkah oleh kaum muslimin. Saya nggak ceritain asal usulnya udah. Nah, setelah dikuasai itu, Rasul SAW bersihkan sekeliling Ka'bah dari berhala-berhala. Termasuk juga beberapa titik, beberapa tempat yang di sana menjadi tempat peribadatan kepada berhala dibersihkan oleh Rasul SAW. Termasuk Lata, itu pohon ditebang. Pohon, orang bukan nyembah pohonnya, karena dia meyakini ini ada sesuatu yang di balik itulah, kekuatan di balik itu, bukan semata-mata pohonnya. Dan seterusnya ditebang, beres semuanya. Maka semenjak itu tahun 8 Hijriah, Makkah menjadi Darul Iman, tidak lagi menjadi Darul Kufr. Kalau dulu kan dikuasai orang kafir, bahkan nampak di sana syiar-syiarnya orang kafir, ya tadi berhala-berhala sekeliling Ka'bah dan seterusnya. Bersih semuanya. Sudah bersih, selesai tahun 8 Hijriah, sudah dibereskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sabdakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Maksudnya hijrah meninggalkan kota Makkah. Maka orang-orang yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah dan dia tinggal di Makkah, dia tidak perlu hijrah ke Madinah lagi setelah Fathu Makkah. Jelas. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, la hijrata ba'dal fathi ay min Makkah. Tidak ada lagi kewajiban hijrah setelah Fathu Makkah, meninggalkan kota Makkah enggak ada. Siapa orang yang baru masuk Islam dari penduduk Makkah, setelah Fathu Makkah, dia enggak perlu meninggalkan kota Makkah untuk hijrah ke Madinah, tidak perlu. Karena Makkah asbahat Darul Iman atau Darul Islam, karena Makkah sudah menjadi negeri Islam atau negeri kaum muslimin. Nggak perlu lagi hijrah. Jadi hadis la hijrah ba'dal fathi ini bukan menyatakan bahwa secara mutlak sampai hari kiamat nggak ada hijrah lagi. Tidak benar. Tidak benar. Hijrah masih berlaku sampai hari kiamat. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW la hijrah ba'dal fathi adalah hijrah meninggalkan kota Makkah setelah Fathu Makkah. Jadi orang masuk Islam setelah Fathu Makkah, dia domisili di Makkah, nggak perlu dia hijrah ke Madinah, nggak perlu. Walakin jihadun wa niyatun, tetapi jihad dan niat masih ada setelah Fathu Makkah. Hijrah dari Makkah ke Madinah sudah tidak ada, sudah tidak lagi berlaku karena telah menjadi negeri kaum muslimin, tetapi jihad, niat masih berlaku. Perhatikan di sini ada dua, jihad dan apa? Niat. Di masa Rasulullah SAW jihad, peperangan terus. Masanya tabi'in, jihad mulai menurun. Artinya mulai menurun di sini, peperangan sudah mulai minim, berkurang. Sampai sebagian para tabi'in seperti Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala itu pernah katakan, saya dengan debu yang menempel di kudanya para sahabat itu lebih utama debu yang nempel di kudanya para sahabat. Kenapa? Karena itu debu dalam medan jihad, sedangkan saya tidak pernah turun di medan jihad. Yang dimaksud jihad di sini, kalau disebut kata jihad maka mengandung dua makna. Disebut kata jihad mengandung apa? Dua makna. Yang pertama adalah badlul juhd, mencurahkan segenap kemampuan untuk menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Secara umum, makna jihad secara umum. Maka kalau misalnya ada orang tinggal di pedalaman, susah nuntut ilmu sehingga dia harus melewati sungai misalnya, menyeberangi sungai, melewati hutan untuk menuntut ilmu dengan makna yang umum, maka itu adalah jihad. Karena dia curahkan segenap kemampuannya, termasuk keluarkan hartanya, tenaganya, pikirannya, jihad itu secara umum. Jihad dengan makna yang khusus spesifik, yaitu qital, perang. Qital.
Maka kalau di dalam Al-Quran kita dapati kata jihad, itu maknanya umum. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berjihad di jalan kami, itu maknanya umum. Bisa dengan hartanya, bisa dengan pikirannya, bisa dengan tenaganya, jihad menuntut ilmu dan seterusnya. Jihad dalam meninggalkan kemaksiatan dan seterusnya. Jihad dalam mengerjakan ketaatan. Orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan petunjuk jalan kami kepada dia. Allah akan kasih petunjuk dia. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan dan sungguh-sungguh dalam menunaikannya. Tetapi kalau kata qital di dalam Al-Quran, qital pakai qaf, qital itu pasti perang. Ya. Yas'alunaka an syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Qital, qitalin fih. Itu pasti maknanya perang. Jelas? Kata jihad di dalam Al-Quran dan Sunnah maknanya umum. Tapi dalam Al-Quran didapati kata qital, termasuk juga dalam hadis disebut kata qital, itu pasti apa? Perang fisik, pakai pedang, pakai senjata. Tidak ada makna yang lain. Namun, sekarang saya tambahkan lagi. Dalam kitabnya para fuqaha, kitabnya para ulama fiqih, kalau orang belajar fiqih, baik fiqih yang dia pelajari fiqih mazahib, fiqih mazhab, kitabul jihad, di sana kan ada tuh dalam kitab-kitab fikih, kitabul jihad. Itu pasti perang maknanya. Jadi makna jihad yang dimaksudkan oleh para fuqaha ketika mereka menulis kitab itu sudah makna yang spesifik, yaitu apa? Perang. Tetapi kata jihad di dalam Al-Quran dan Sunnah maknanya umum. Kalau qital baru perang. Wallahu alam, tidak ada para ulama fikih nulis di dalam kitab fikihnya kitabul qital, itu nggak ada. Yang ada kitabul jihad. Tapi pas dibaca isinya soal apa? Perang. Nah, ini kita harus pahami ini istilah-istilah ini. Kalau enggak nanti orang rancu. Iya. Maka ketika Rasul sabdakan walakin jihadun wa niyatun, dalam hadis ini jihad di sini bisa berarti dua makna. Imma jihad yang berarti qital, imma jihad yang bermakna umum, yang berarti perang bermakna umum. Tetapi kalau lihat ujung hadisnya, perhatikan ujung hadis dalam hadis ini, wa idzastunfirtum fanfiru. Kalau kalian diperintahkan berangkat. Maksudnya berarti qital ini, Pak. Bukan jihad secara umum, tetapi jihad yang berarti apa? Qital, perang. Nah, di sini, di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tadi tidak ada lagi kewajiban hijrah dari kota Makkah ke Madinah setelah Fathu Makkah. Dan juga di dalamnya terdapat faedah bahwa Makkah sampai kapanpun menjadi dar Islam wal iman. Tidak akan pernah lagi Makkah menjadi dar kufur lagi, tidak pernah. Yang ada nanti di akhir zaman hancur, Ka'bahnya hancur. Bukan lagi jadi tempat negerinya orang kafir, bukan. Hancur dan gak lagi dipakai untuk ibadah. Iya itu. Tapi tidak akan berubah lagi dikuasai oleh orang kafir. Makkah sampai hari kiamat. Karena Rasul telah sabdakan tidak ada lagi hijrah. Tidak ada lagi hijrah. Maksudnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun hukum hijrahnya masih tetap berlaku. Misal contoh Palestina. Orang-orang Palestina nggak bisa menunaikan ibadah karena dilarang misalnya sama orang-orang Yahud. Mereka bukan Israel sebenarnya, itu nama palsu itu. Karena Israel itu Nabi Ya'qub alaihissalam. Yahud, Zionis, Sayhuni. Ketika kaum muslimin ngelawan nggak bisa, kalah. Mereka pakai senjata, ini cuma pakai batu. Kalah, jumlah kalah, peralatan kalah dan seterusnya. Mau ibadah tidak bisa.
Jadi bagaimana? Hijrah. Menyelamatkan agama. Rasulullah aja meninggalkan kota Makkah menyelamatkan apa? Agama. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih afdal? Makkah apa Palestina? Gimana jawabannya? Mana yang lebih afdal? Makkah apa Palestina? Makkah afdal. Tapi Rasul meninggalkan kota Makkah hijrah. Ini menjadi pembahasan internasional ini terkait dengan hijrahnya para kaum muslimin yang ada di Palestina. Jadi pembicaraan para ulama pada taraf internasional, bukan lokal, enggak. Makanya tadi pembahasan itu, hijrah masih berlaku, masih. Apa yang paling diprioritaskan di dalam hijrah? Tadi kita sudah sebutkan di awal. Apa itu? Agama, jaga agama. Ketika kita nggak bisa lagi menampakkan agama, itu para sahabat diperintahkan oleh Rasul hijrah itu karena mereka tidak lagi pernah bisa menunaikan agama mereka di Mekah. Apa Rasul SAW dibiarkan untuk berdakwah? Tidak. Apakah para sahabat dibiarkan mengikuti agama Rasul? Enggak. Bahkan mereka mau sholat depan Ka'bah nggak bisa. Sebelum masuk Islamnya Hamzah dan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, mereka sholat sembunyi-sembunyi, ibadahnya sembunyi-sembunyi, nggak bisa di depan Ka'bah. Dipaksa mereka untuk meninggalkan agama mereka, betul enggak? Disiksa dan seterusnya, sebagaimana sahabat Bilal dan yang lainnya. Bahkan termasuk sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berarti bisa nggak menjalankan ajaran agama di Mekah pada saat itu? Nggak bisa, karena faktor sebab itulah hijrah. Bukan karena faktor nggak punya kerjaan, itu lain, itu rantau. Maka kita sudah katakan tadi. Bahkan sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, itu dia mau hijrah dihentikan oleh orang-orang Quraisy. Saudagar kaya raya Abdurrahman bin Auf. Hei Abdurrahman, Anda ini berdagang, berniaga di kota Makkah, sukses, kaya, mau ninggalin kota Makkah bawa harta. Enak aja Anda ini. Terus bagaimana? Kalau memang Anda betul mau hijrah, tinggalkan semua harta. Ditinggalin semua hartanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Belain apa ini? Belain agama. Harta ditinggal. Istrinya gak mau ikut, tinggal sekalian. Betul, istrinya ditinggal. Gak mau ikut hijrah, tinggal sekalian istrinya. Cari lagi. Allahu Akbar. Jadi ini yang harus kita ingat. Menjaga agama lebih didahulukan daripada apapun. Maka kalau nanti kita masuk dalam kajian usul fiqh, itu ada namanya maqasidus syariah. Apa yang dimaksud dengan maqasidus syariah? Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan aturan syariat, ada tujuan-tujuannya, ada maksud-maksudnya. Itu yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan pertama, nomor satu, adalah menjaga agama, hifdzuddin. Nanti disilakan oleh para ulama dengan istilah ad-daruriyatul khams, 5 hal utama yang harus dijaga. Dan yang pertama, menjaga apa? Jaga agama. Jangan sampai agama kita rusak. Makanya tadi contohnya para sahabat sampai hijrah, jaga agama. Mereka nggak bisa menunaikan ajaran agama, bahkan mereka dipaksa untuk jadi kufur lagi setelah iman. Hijrah mereka, meninggalkan tanah air, meninggalkan tempat kelahiran. Jelas. Maka menjaga agama prioritas melebihi apapun, bahkan termasuk melebihi kecintaan kita pada tempat kelahiran kita. Rasulullah SAW yang sabdakan itu, bukan saya. Saya cuma jelasin aja. Saya ingin tegaskan lagi satu poin, satu hal. Semoga ini bisa difahami dengan benar. Bapak Ibu sekalian,
hari ini apakah kita mendengar lagi ada Imperium Romawi? Namanya Romawi. Hari ini ada enggak? Tidak ada. Hari ini apakah kita mendengar lagi yang namanya Kekaisaran Persia, Kisra, kerajaan Persia? Ada enggak sekarang? Dulu itu adalah merupakan negeri adidaya, negeri kuat lagi besar, Romawi Barat, Persia Timur. Hari ini kita pernah dengar lagi enggak satu kerajaan yang berkuasa yang namanya Babilonia? Pernah dengar lagi? Pernah dengar, tapi sekarang ada enggak? Enggak ada. Bahkan dulu mungkin kita pernah dengar kejayaannya Cordova, Kurtuba, Spanyol, yang pada saat itu hampir orang-orang Spanyol pada saat itu wilayah Cordova dan sekitarnya lebih senang memilih namanya berbahasa Arab dibandingkan Fernando namanya. Zaman itu. Hari ini Anda dengar lagi, kita tahu lagi apa sih, ada nggak peradaban itu hari ini sekarang? Nggak ada, sudah. Tinggal puing-puingnya saja. Itu sunnatullah fil kaun. Itu adalah ketetapan Allah di alam ini. Hari ini kita dapati lagi di Turki ada Kesultanan Turki Utsmani, Kekhalifahan Turki Utsmani. Hari ini kita dapati tidak ada. Yang ada negeri republik. Apa artinya? Apa yang ingin saya jelaskan? Bapak Ibu sekalian, jamaah a'azzakumullah, kita tidak pernah berharap keburukan, tidak. Tetapi tidak akan pernah kita bisa menjamin satu negeri akan bertahan ratusan tahun apalagi ribu tahun ke depan. Kejayaan Majapahit hari ini cuma jadi sejarah dan catatan-catatan saja. Kita sudah tidak dapati lagi mana rajanya. Sudah berganti. Kehidupan berganti, berubah, silih berganti. Mekah masih ada, tapi negaranya sekarangnya udah namanya Saudi udah namanya. Dulu Mekah sendiri. Dulu Mekah dikuasai oleh Turki Utsmani ketika Turki Utsmani masih ada. Sekarang sudah Turki Utsmaninya nggak ada, ganti. Ini berarti satu negeri mungkin berganti nggak? Mungkin berubah nggak? Dulu ada Majapahit, ada Sriwijaya, macam-macam Blambangan dan seterusnya. Ada tuh. Kita pelajari dalam catatan-catatan sejarah kita. Belum ada namanya Indonesia, belum ada. Lalu kemudian ada. Kita tidak berharap keburukan, sekali lagi ingat. Kita tidak berharap keburukan dan kita tidak boleh juga berbuat sesuatu yang membuat kerusakan. Tidak boleh, ingat itu. Tetapi kita juga tidak bisa menjamin ini akan bertahan 100 tahun, 1000 tahun ke depan, tidak. Sedangkan negeri-negeri adidaya yang besar dahulu, Yunani, Romawi, hilang dari muka bumi. Hilang dari muka bumi, kecuali tinggal puing-puing dan catatan-catatan sejarahnya saja. Kita tidak berharap keburukan, tapi kita juga tidak bisa memastikan ke depan seperti apa dan bagaimana. Tetapi agama, iman, tauhid di dalam dada jangan pernah pudar sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, bertauhid kepada Allah, mengikuti dan mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada wala tamutunna illa wa antum andunisiyun. Jangan mati kecuali Anda masih berstatus warga negara Indonesia. Tidak ada. Loh, kan banyak warga negara Indonesia di Saudi aja sekarang jadi warga negara Saudi, Bu. Ada guru besar di Jamiah Islamiyah di Madinah, Syekh Anis Tahir, Bu. Itu kakeknya, orang tuanya, neneknya orang Lampung. Sekarang nggak bisa dia bahasa Lampung, bahasa Indonesia aja nggak bisa dia. Bisanya bahasa apa? Bahasa Arab. Udah kewarganegaraannya juga pindah. Ini harus kita fahami yang seperti ini. Tentu sekali lagi tadi saya perlu tegaskan berulang-ulang, kita tidak pernah berharap keburukan dan jangan pernah berharap keburukan. Kita juga tidak boleh buat kerusuhan, buat kerusakan. Apa yang ada sekarang pada diri kita, kita syukuri. Negeri kita alhamdulillah aman, tentram. Jaga keamanan, ketentramannya, jangan dirusak dengan berbuat hal-hal yang bisa menghilangkan nyawa orang-orang yang tidak semestinya dihilangkan nyawanya. Negeri yang seperti ini tentram,
Itu dulu sampai kita kan, kalau saya enggak mungkin, enggak tahu kalau Bapak Ibu sekalian, sampai kalau dulu tuh ngapalin slogan-slogannya. Toto tentrem kertora harjo gemah ripah loh jinawi jer basuki mowobeo, hafal saya Bu. Karena dulu asal naik bis lewat pasti baca itu di gerbangnya. Asal udah jer basuki mowobeo udah Surabaya ini, Jawa Timur ini. Yang namanya kecintaan terhadap tanah air itu fitriyun, fitrah kita semua pasti. Nggak usah kita, Rasulullah SAW itu cinta banget sama Mekah Bu. Tapi karena menjaga agama, menjaga kaum muslimin ini, hijrah Nabi SAW. Makanya ketika sampai di Madinah Rasulullah SAW sampai berdoa, Allahumma ahbib ilaina Madinah. Ya Allah berikan kepada kami kecintaan kepada Madinah. Kama ahbabta ilaina Makkah. Sebagaimana engkau jadikan kami cinta kepada kota Makkah. Au aksar. Jadikan kecintaan kami kepada Madinah lebih lagi. Kenapa? Orang yang sudah hijrah gak boleh pulang lagi Bu. Orang yang sudah hijrah, kalau dia mau mendapatkan pahala hijrah sempurna, gak boleh apa? Pulang lagi. Maka Rasul ketika wafat dikuburkan di mana? Di Madinah apa di Mekah? Di Madinah. Padahal tempat kelahiran beliau mana? Mekah. Nggak dipulangin jenazahnya ke Mekah, nggak. Kubur di mana beliau wafat. Padahal Rasul nggak mau ninggalkan kota Mekah. Cinta. Makanya dari situ, dari hadis itu, para ulama katakan kecintaan kepada tanah air, kecintaan kepada negeri, kecintaan pada tempat kelahiran, mafturun, majbulun, tertanam pada diri kita. Gak ada yang namanya orang tuh gak seneng sama kampung halamannya walaupun udah kagak ada halamannya. Loh iya bener. Gak ada orang yang bisa melupakan asal usulnya, kedatipun dia sudah jadi warga negara lain, dia tetap aja. Ketika Syekh Anas Tahir hafizahullah sempat berkunjung ke Indonesia, dia kunjungi keluarganya Bu yang di Lampung walaupun udah gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Ngerti tapi gak bisa nyautin udah. Itu menunjukkan gak bisa kita ngelupain asal usul kita walaupun kita udah gak lahir di situ, tapi orang tua kita asalnya dari situ. Gak bisa kita. Tetap ada hubungan ikatan secara manusiawi. Tetapi tidak ada ikatan yang paling kuat kecuali ikatan iman dan Islam. Makanya gitu tuh pergi Bu ke negeri asing katakan. Gitu. Itu kayak misalnya negeri-negeri kufar, orang-orang barat, negeri barat, kita tinggal di sana misalnya kerja di sana. Itu bukan ketemu orang senegara, ketemu orang sama-sama Islam aja senang banget. Iya muslim, oh brother kata dia. Padahal yang di orang mana, kita orang mana. Tambah lagi ketemu orang Indonesia. Orang Indonesia juga muslim, waduh ini. Nggak taunya orangnya sekecamatan Bu, sekecamatan aja akrab bener padahal kalau di sini nggak kenal. Temen saudara nih, saudara saya ini sekampung, kampung sebelah katanya. Apalagi beneran sekampung, waduh tambah deket lagi. Itu fitrah nggak bisa ditolak. Semua pasti seneng, cinta sama negerinya, sama kampungnya. Tapi tetap tidak boleh mengalahkan kecintaan kepada Allah dan Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul apa? Hijrah. Lalu kemudian juga di dalam hadis ini terkait dengan tadi berangkat jihad itu, ada jihad yang perang itu ada dua macam. Wa idastunfirtum fanfiru. Yang pertama jihadut talab. Ngumpulin orang untuk menyerang musuh. Ngumpulin orang untuk menyerang apa? Musuh. Itu harus pemimpin Bu. Ya kalau bahasa kitanya ya pemimpin tertinggi di satu negeri, presiden, yang kemudian presiden nunjuk panglima TNI misalnya. Kumpulin orang-orang. Buat apa? Perang kita. Ya kalau sekarang nggak usah, kan udah punya angkatan. Zaman dulu Bu, karena nggak punya angkatan dikumpulin, makanya ada apa dulu? Rakyat ya, apa namanya tuh? Pokoknya tentara rakyat lah itu. Makanya cuman pakai bambu runcing seadanya, latihan seadanya, karena memang zaman itu belum punya
angkatan bersenjata, belum punya. Orang ayo ikut perang lawan Belanda. Londo ayo ikut lawan Londo gitu, daftar. Dulu makanya dulu nggak ada syarat tentara kudu tinggi, nggak ada. Pendek kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting siap mati ya. Iya itu. Kalau sekarang kan enggak, ya kan? Daftar harus tinggi sekian ini. Sekarang nggak, dulu nggak ada, makanya saya masih ingat dulu. Zaman mbak saya dikenalin sama sama salah satu paman. Ini tentara ini. Kok nggak tinggi ya tentara? Zaman dulu nggak ada syarat tinggi, yang penting berani mati katanya. Nah, kalau perang yang berupa talab kita keluar untuk mendatangi musuh, harus ada izin dari pemimpin, Bu. Pemerintah. Itu aturannya. Bukan saya yang mengatur, bukan. Makanya perang Uhud kan Rasul mau keluar nih. Kalau perang Badar nggak ada niat mau perang sebenarnya. Perang Uhud, makanya saya jadi teringat nih. Lah kok pelajaran tentang perang mau dihilangin, bagaimana ceritanya, Bu? Katanya tuh di pelajaran sejarah Sirah Nabawiyah dihilangin aja tuh tentang perang-perang. Bagaimana mau dihilangin? Di situ banyak pelajaran, termasuk hukum di dalamnya ada, termasuk contoh keteladanan leadership juga ada. Lah hilang bagaimana itu? Mau dihilangin? Kalau yang mau dihilangin mah ya itu aja tuh yang cerita yang perahu ditendang jadi gunung. Lah itu dihilangin aja yang itu mah. Ibu masih percaya hari ini ada perahu ditendang jadi gunung, masih percaya? La ilaha illallah. Bagaimana ini? Itu aja yang dihilangin. Itu makan legenda, Bu. Namanya legenda, tahu benar tahu enggak legenda. Kalau sejarah sirah peperangan, perang Badar, perang Uhud, itu memang ada. Hadisnya ada. Ayat bicara begitu. Mau dihilangin tuh ayat sama hadis yang ngomong tentang perang Badar. Gimana ceritanya? Jadi dalam perang Uhud, Abdullah ibnu Umar belum balik. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul, daftar mau ikut perang. Usia berapa? Baru sekian, pulang. Kenapa? Masih kecil, ntar kalau udah balik tuh. Ada syaratnya, kagak asal-asalan. Nah, Rasul pada saat itu sebagai pemimpin bukan, Bu? Pemimpin. Ada yang bilang itu bukan pemimpin negara. Negara, cuman memang skopnya kecil. Madinah. Tapi pemimpin Rasul disepakati oleh orang-orang di situ. Termasuk bikin perjanjian antara orang Islam dan orang-orang Yahudi, perjanjian damai. Pemimpin itu Rasul. Bahasa kitanya sekarang mah presiden lah gitu atau raja gitu. Tapi memang tidak secara sebutan, karena lebih menonjol Rasulnya dibandingkan rajanya. Tapi mereka taat nggak sama Rasul? Ya itu, jadi namanya orang perang keluar harus ada dari pemimpin, bukan kita sendiri yang rekrut orang. Ayo buka pendaftaran, kita mau jihad, ayo. Nggak boleh. Ormas nggak boleh. Begitu ya. Kecuali, ada kecualinya nih. Yang kedua, perang yang dimana musuh udah di area kita. Mau nggak mau kita kudu ngelawan. Misalnya ada musuh udah masuk kampung kita, Bu. Pak, udah masuk kampung kita udah. Kagak pakai minta izin dulu, ini mah udah malah masa tar dulu, izin dulu ya. Lah dibunuh dulu sama dia. Itu yang disebut dengan jihadud dafa'. Jihad bertahan. Musuh udah masuk, udahlah mau nggak mau kita harus bertahan ngelawan. Kalau kita yang keluar menyerang, baru kita minta izin dulu, pemerintah yang rekrut segala macam. Dan peperangan juga harus diniatkan dengan niat yang hak, yang benar. Maka di dalam hadis ini perhatikan, Rasul sebutkan jihad dan niat, Bu. Karena nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepadanya mengetahui bahwa jihad di belakang lama-kelamaan menjadi hilang dan sirna. Tapi tetap akan nanti datang lagi nanti. Bagaimana? Ada orang tanya. Bagaimana dengan orang yang hari ini, Pak Ustadz? Bagaimana nih Pak Ustadz? Kita hari ini kan kagak ada jihad nih. Pemerintah manggil kita untuk perang juga enggak, orang udah ada tentara. Musuh masuk ke negeri kita juga enggak. Jangan berharap juga musuh datang. Bagaimana sih?
Musuh juga alhamdulillah kagak masuk negeri kita, aman, sholat enak, tentram, walaupun jadi tambah males sholatnya. Lu bayangin Bu, orang mau sholat di Masjidil Aqsa kagak boleh, lagi sholat ditembakin. Coba dengarkan beritanya tuh, berdiri tuh prajurit pasukan tentaranya orang Yahudi pakai laras panjang, laki-laki perempuan pakai senjata, mau masuk diginiin. Yang udah sholat ditembakin. Kita negerinya aman, kagak ada musuh, kagak ada sholat ditembakin, gak ada di depan masjid yang menghalangi orang untuk berangkat. Sepi masjidnya. Mana sini orang? Habis adzan bengong aja, kagak ada orang datang. Gimana itu? Itu namanya dia tidak mensyukuri kemerdekaannya itu. Ya, lihat bagaimana orang Palestina mau sholat susah, lagi sholat ditembakin. Allahu Akbar, itu negeri terjajah itu begitu sulit. Yang dipikirkan oleh para sahabat termasuk Rasulullah SAW, negeri terjajah itu urusan menegakkan agama. Itu yang dipikirin, mau sholat kagak bisa, mau ibadah susah. Ini negerinya aman, tentrem, sholat susah bener. Apa kudu ditembak-tembakin dulu baru pada mau sholat? Woi, datengin ke rumah-rumah itu, woi sholat nggak gitu. Ya Allah ya Rabb, la ilaha illallah. Nah, orang-orang yang tidak mendapati masa-masa jihad, gimana dia? Niat yang kuat. Niat yang kuat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa orang yang memiliki niat kuat untuk berjihad. Siapa orang man azama 'alal jihad. Siapa orang yang sangat menginginkan niat kuat untuk berjihad. Ballaghahu Allahu manazil syuhada wa imma ta'ala firashihi. Atau man talaba syahada bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata 'ala firashihi. Siapa orang yang punya keinginan kuat, niat yang kuat, kalau ada jihad dia akan ikut berangkat jihad, bahkan kalau dia syahid dia ingin begitu. Tapi dia nggak bisa karena jihad nggak ada di negerinya, di kampungnya. Ballaghahu Allahu manazil syuhada, Allah akan sampaikan dia kepada derajatnya orang yang mati syahid. Wa imma ta'ala firashih, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Hadis sahih ini riwayat Imam Muslim. Itu yang Rasul maksudkan, walakin jihadun wa niyatun, tetapi niat masih ada. Kendati pun seorang itu belum bisa mengerjakan atau menunaikan jihad, tapi niatnya sudah ada. Nah, dia akan bisa sampai kepada derajatnya orang-orang yang berjihad, walaupun dia matinya dalam keadaan di tempat tidurnya. Dan itu dialami oleh siapa? Di antaranya oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, mati syahid tapi bukan karena peperangan, karena ditikam. Itu pun juga yang didapatkan pahala oleh Khalid ibn Walid. Khalid bin Walid ini ahli strategi peperangan dan memang hidupnya di medan perang. Zaman Khalifah Umar bin Khattab dicopot jabatannya, jadi dari jenderal tiba-tiba jadi nggak ngapa-ngapain. Karena bukan kesalahannya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, tapi prajurit-prajuritnya ini yang udah ghulu, bersikap berlebihan. Sampai ada yang bilang begini, kalau perang yang panglimanya Khalid bin Walid pasti menang. Nah, nggak boleh ini. Nggak boleh. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui hal itu, copot Khalid. Wafatnya di atas tempat tidur. Bagi Khalid bin Walid ini aib ini. Saya hidup bertahun-tahun di medan perang, masa matinya di atas kasur, kata dia. Saya berharap mati berkalang tanah di medan jihad, bukan mati di atas tempat tidur kayak begini. Nggak terhormat. Jadi nggak ada Khalid bin Walid itu menginginkan mati enak di atas tempat tidur, itu nggak ada. Saya pengennya mati berkalang tanah di medan jihad, bersimbah darah, bukan mati di tempat tidur begini. Tapi gimana lagi? Udah nggak jadi panglima perang dan seterusnya, udah dicopot tuh. Maka Allah sampaikan beliau pada derajatnya orang yang syahid, orang yang mujahid walaupun wafat di tempat tidur. Karena tadi niatnya dan keinginan yang kuat.
Gimana lagi namanya dicopot, mau gimana lagi? Dan beliau juga nggak marah. Ini mesti ada hikmah di balik ini. Anda bisa bayangin, jenderal tahu-tahu dicopot dan shock banget itu. Shock banget. Tapi enggak. Khalid itu yang dia pikirkan bukan soal dicopotnya, dia matinya di tempat tidur. Bertahun-tahun saya perang di medan perang, masa mati di tempat tidur begini itu. Yang dia inginkan adalah wafat kematian di medan jihad, di medan perang. Naam. Udah habis waktunya, masih Pak? Oh masih, beliau masih pegang mic, berarti masih lanjut ini. Satu lagi hadis, Fadhal, hadis keempat ya. Dari Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dan sebuah peperangan, maka beliau SAW bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qatatum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu illa syarbukum bil azm. Dari Abdullah Jabir, dari Abi Abdullah Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersabda Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan, maka beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang mana kalian tidak menempuh sebuah jalan dan tidak melintasi sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kalian, mereka dihalangi oleh sakit, dalam sebuah riwayat, melainkan mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala, diriwayatkan oleh Muslim. Ya, jadi itu nggak ada lagi yang warwahul Bukhari. Di bawahnya ada enggak itu? Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Diriwayatkan oleh Muslim. Enggak, yang di bawahnya. Maksudnya hadis selanjutnya? Masuknya hadis kelima itu. Ya, dibaca coba. Hadis kelima, Al-Bukhari meriwayatkannya dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna shibban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzur. Sesungguhnya ada orang yang di belakang kita di Madinah yang tidak kita melintasi jalan di pegunungan dan juga tidak melintasi lembah, melainkan mereka bersama-sama kita, mereka tertahan oleh uzur. Iya. Jadi hadis yang keempat dan yang kelima ini satu makna. Ya, hadis keempat dan hadis yang kelima satu makna. Maka tadi saya minta untuk baca lagi selanjutnya. Maka di sebagian kitab Riyadhus Shalihin ada yang menjadikan hadis keempat dan hadis kelima jadi satu hadis. Hadis nomor 4, 2 disebutinnya karena satu makna. Di sebagian terjemah lain, cetakan lain, hadis nomor 4 sendiri, hadis nomor 5 sendiri. Itu makanya, ingat, saya ulangi, itu makanya penomoran hadis itu tidak pernah datang dari para ulama. Penomoran hadis itu datang dari percetakan buku. Bisa beda penomorannya. Jelas nih ya. Contohnya tadi, hadis nomor 4, nomor 5 di satu cetakan yang dibaca oleh beliau itu dipecah, dipisah. Di sebagian lain dijadiin satu karena maknanya sama. Jadi hadis nomor 4, 2 hadisnya. Itu makanya penomoran hadis beda percetakan juga bisa apa? Berbeda. Jadi tidak merupakan satu hal maziyah, keistimewaan orang nyebut nomor hadis, enggak maziyah. Cetakan mana dulu? Hadis nomor sekian, cetakan mana dulu? Hadis Riyadhus Shalihin nomor sekian, cetakan mana dulu? Kalau cetakan Bapak ini ya benar nomor 4, nomor 5. Ntar cetakan yang lain nomor 4 doang. 2 hadis. Jelas ini penting, faedah penting untuk kita jelaskan agar supaya kita tidak bingung. Kadang hadis disebutin sama, nomornya apa?
Beda karena kitab yang dijadikan rujukan beda cetakan. Begitu juga nanti kitab Bulughul Maram dan yang lainnya. Baik, di dalam hadis ini ada orang-orang yang dia biasanya kalau Rasul dan para sahabat berperang, dia pasti ikut. Maka di sini hadisnya, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidaklah kalian berjalan, tidaklah kalian melewati satu lembah, berjalan di antara dua pegunungan, kecuali dia bersama dengan kalian. Kali ini dia nggak ikut berangkat karena sebab uzur, karena sebab sakit, tetapi mereka tetap dapat pahala seperti kalian. Apa maknanya? Pertama, ada orang yang dia biasa mengerjakan satu amal soleh, lalu dia nggak kerjakan amal soleh itu karena sakit, karena safar perjalanan, uzur lain, tetap tercatat amal soleh itu untuk dirinya. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, siapa orang yang dia biasa mengerjakan satu amal salih lalu kemudian dia sakit ataupun dia safar, maka dicatat baginya amal salih itu ketika dia sedang sakit atau ketika dia safar sebagaimana dia sehat. Sebagaimana dia sehat. Jadi man fatahu amalun atau idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma amilahu ma kana sahihan hadiran. Apabila seorang hamba sedang sakit lalu kemudian dia safar, maka tetap dicatat amal soleh bagi dia ketika dia sedang tidak safar, sebagaimana ketika tidak safar, ketika tidak sakit. Jadi misalnya ada orang biasa ngerjain salat malam, lalu perjalanan, karena dalam perjalanan capek nggak sempat salat malam, itu dicatat baginya tetap dia seperti mengerjakan salat malam. Ada orang biasa salat malam lalu sakit, karena sakit akhirnya dia nggak bisa salat malam, dia tetap tercatat mengerjakan salat malam itu ketika dia sakit seperti ketika dia lagi sehat. Sama ini, biasanya dia ikut jihad, tapi karena dia sakit akhirnya dia nggak ikut berangkat berjihad, tetap dicatat baginya pahala jihad. Illa syarakukum fil ajr, pahalanya sama kalian. Nah, ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, orang ini sudah meniatkan mengerjakan sesuatu dan mengambil sebab-sebabnya. Perhatikan tambahannya, bukan cuma niat, tapi mengambil sebab-sebabnya, maka tercatat baginya satu kebaikan. Orang mau haji, dia udah nabung, dia udah ini, ternyata udah nunggu, udah antri karena antriannya panjang, ternyata belum sampai pada masanya dia berangkat, wafat. Telah tercatat baginya ibadah haji. Telah tercatat baginya apa? Ibadah haji. Ada orang niat mengerjakan kebaikan tapi belum mengambil sebabnya, belum ngerjain sebabnya. Niat semua haji Pak Ustadz, mau haji, nabung belum ada duitnya Pak Ustadz, belum nabung, tapi saya niat, ya Allah saya pengen haji, wafat, dia dapat pahala niat. Maka kaum muslimin semuanya harus punya niat haji, walaupun tahu duitnya ada apa kagak, niat dapat pahala apa? Niat. Tuh, karena niat itu sudah amal gerak hati. Dia belum melakukan sebabnya bukan karena nggak mau, tapi memang belum ada. Beda sama orang cuma niat, sebenarnya bisa ngambil sebab, nggak ngambil sebab. Lah ini yang masalah yang ini. Ini dapat pahala niat. Makanya orang semua kaum muslimin harus niat berhaji, niat semuanya. Dari mana duitnya Pak Ustaz? Pokoknya niat aja udah, pokoknya dulu. Dia sampai wafat nggak bisa mengerjakan, telah tercatat baginya niatul haji, niat haji. Begitu. Karena apa? Niat itu sendiri adalah amalan hati. Walaupun belum bisa diwujudkan karena sebab-sebab yang itu di luar kemampuannya, tidak ada masalah. Maka tadi bertingkat-tingkat orang. Ada orang udah biasa ngerjakan amal saleh, nggak bisa, terhalang karena sebab udzur, tercatat baginya tetap amal saleh itu walaupun dia nggak ngerjain.
Ada orang sudah niat, sudah menempuh sebabnya, ternyata nggak bisa kerjakan juga, tercatat baginya amal ini tuh, walaupun belum dia kerjakan. Ada orang udah niat kuat, tapi memang untuk mengambil segini. Zakat, Bapak Ibu sekalian, zakat. Wajib bagi siapa zakat itu? Bagi yang mampu, nisab, hartanya sampai apa? Nisab. Misalnya nisabnya 85 gram emas gitulah. Oh, Ustadz, saya duitnya nggak ada nyampe segitu. Habis dapat pakai. Pertanyaannya, wajibkah semua orang, semua kita bekerja keras, banting tulang, peras keringat harus supaya harta kita sampai nisab? Wajib atau tidak? Tidak. Yaitu namanya membebani orang di luar kemampuan. Tidak ada kewajiban sampai nisab, tidak ada. Kita harus kerja sampai nisab supaya bisa zakat, tidak ada. Artinya bukan wajib, hukumnya bukan wajib. Adapun sebagian para sahabat ada yang bekerja agar supaya bisa mengeluarkan zakat, itu hukumnya bukan wajib. Memang itu dirinya punya keinginan itu, silahkan aja. Tapi kalau dihukumi wajib, tidak. Hukumi wajib tidak. Nah, terus kita semua apa kemudian gak ada niat mau zakat? Timbang niat aja pakai kagak ada sih. Apa susahnya niat? Itu kekeliruan kita. Niat, ya Allah, kalau saya punya harta seperti ini, saya zakat. Niatnya hadirkan. Wafat kagak pernah bisa zakat, boro-boro zakat Pak Ustadz. Uang dapat habis, lewat doang katanya. Tapi karena niat sudah ada, walaupun belum pernah seumur hidup kita berzakat, walau marrah, walaupun satu kali, Allah catat niat zakat kita. Dan itu menjadi pemberat timbangan amal juga nantinya di akhirat. Beda kalau kayak sholat kan semua orang wajib, fardu kagak nunggu sampai nisab, itu makan. Begitu juga saum. Tapi kalau kayak tadi zakat, haji kan bagi yang mampu aja. Tapi bukan berarti niat, pada mampu gak niat? Masa niat aja kagak mampu. Niat zakat, niat haji. Soal ngambil sebabnya sesuai dengan kemampuan. Tapi niat masa iya kagak mampu, timbang niat doang aja. Dan niat tercatat sebagai amal saleh. Itu menunjukkan bahwa kita memang orang-orang yang sangat menginginkan untuk bisa beramal saleh, beribadah kepada Allah. Niat untuk mengerjakan ketaatan, niat untuk beribadah. Kendati pun belum bisa melaksanakannya, tercatat bagi kita pahala pahala niat. Wallahu a'lam. Kita cukupkan kajian kita kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Enggak ada? Alhamdulillah. Iya. Oh, ada. Masih ada aja ini. Banyak nampaknya. Tafadhal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khair. Nah, maka dianjurkan untuk hijrah meninggalkan Palestina itu. Apakah memang yang saya tangkap seperti itu? Apakah memang betul? Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, apabila kita di negara kita saat ini dijajah oleh Belanda 350 tahun, iya. Jepang 3,5 tahun, Iya. pahlawan-pahlawan banyak Ya. apakah saat itu apabila dianalisis apakah lebih atau berhijrah meninggalkan tanah air, tanah kelahiran, apakah memperjuangkan mempertahankan air tanah kelahiran sampai Allah menakdirkan kemenangan di tahun 1945. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui tadi ada al-quyud. Al-quyud itu ada batasan-batasan yang saya jelaskan. Tidak bisa mengamalkan ajaran agama. Perhatikan ini, kata kuncinya. Maka di sini nanti menjadi poin hukum Palestina atau negeri-negeri lain di Asia, Indonesia dan seterusnya. Pertanyaannya, kita tidak bisa menyamakan secara mutlak
antara kondisi Palestina dan negeri-negeri lain. Karena apa? Ini pertanyaannya tadi. Orang Palestina bisa nggak menjalankan agamanya? Itu pertanyaan yang harus dijawab dulu. Kalau dia jawab tidak bisa, maka jawabannya anjuran hijrah. Orang Indonesia ketika dijajah Londo, Jepang, bisa ngejalankan agamanya? Bisa. Ada pada beberapa sisi memang mereka mengalami kesulitan, tapi bisa. Buktinya apa? Di zaman penjajahan Belanda sekalipun, itu ditunjuk, mungkin masih ada ingat, di Betawi aja, saya lupa namanya, Habib Utsman kalau nggak salah, itu ditunjuk sama pemerintah penjajah sebagai mufti. Iya, mufti. Termasuk juga ada di beberapa daerah ini. Jadi ada. Bahkan Belanda bikin, Jepang juga pernah bikin apa, sebelumnya sama Belanda dibuat, lalu Jepang bikin juga. Ya, saya lupa namanya, tapi lalu kemudian jadi cikal bakal Kementerian Agama zaman Jepang. Memang ada di beberapa sisi yang dilarang, tapi tidak menyeluruh, tidak seluruhnya. Atau yang dipaksa seperti ruku kepada bendera. Ruku ya Pak. Kan Jepang kan penghormatannya ruku kan, bentuknya ruku. Tapi kan sisi lain nggak dilarang sama dia. Sisi lain tidak dilarang sama dia. Dan saya baca juga sebagian sejarah itu. Makanya sampai dibentuk tuh. Ada ini Muslim dan seterusnya ada. Sampai akhirnya kemudian jadi Kementerian Agama, cikal bakal Kementerian Agama yang kemudian akhirnya dipimpin oleh Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Beda kondisinya, nggak sama. Kita nggak bisa. Maka tadi saya katakan tuh kata kuncinya itu. Bisa nggak dia menunaikan ajaran apa? Agama. Diberi nggak peluang untuk menunaikan dan mengamalkan ajaran agama. Bukan semata-mata penjajahan dalam istilah bahasa Arab al-isti'mariyah, penjajahan duniawi belaka, bukan itu kata kuncinya, bukan. Dikasih peluang nggak mengamalkan ajaran apa? Agama. Kalau tidak, hijrah. Nah di sini ya perbedaan pandangan yang harus kita pahami. Kata kuncinya, kita lagi ngomongin syariat toh, lagi ngomongin agama, lagi ngomongin syariat. Tentu kita juga tidak mengatakan bahwa boleh penjajahan dari sisi dunia sekalipun ya. Enggak juga, enggak bilang begitu. Tapi dalam permasalahan yang sedang kita bahas ini, kita tidak bisa menyamakan serta-merta antara Palestina dengan negeri-negeri lain. Kecuali punya kesamaan, ini namanya kalau dalam ilmu fiqh atau usul fiqh namanya qiyas. Kita mau mengkiaskan itu kudu ada illatnya, sama apa enggak. Jangan mengkiaskan sesuatu yang tidak sama, menyamakan sesuatu yang tidak sama. Ingat, salah satu orang belajar ilmu itu agar supaya apa? Mampu membedakan hal yang berbeda, menyamakan hal yang sama. Jangan sebaliknya. Itu berarti Anda keliru. Maka tadi saya jadikan kata kuncinya, bisa enggak dia menunaikan ajaran agamanya. Nah, isti'mariyah, penjajahannya Belanda, penjajahannya Jepang, mereka masih kasih peluang, Pak. Karena ternyata masih ada para ulama dan mereka ditunjuk, ada sebagian jadi mufti Betawi zaman dulu tuh Habib Utsman siapa itu Anda lupa. Ditunjuk ada, padahal zaman penjajahan ada muftinya. Itu berarti wilayah agama masih diberikan kelapangan, keluasan. Kendati pun di sisi lain, dari sisi ekonomi dan seterusnya dia dominasi. Lah di situ beda jadinya pembahasannya. Begitu ya. Jadi harus poin penting itu. Ya, poin penting itu yang difahami. Ketika nggak bisa menunaikan ajaran agama, udah. Karena gimana Anda mau tinggal di satu negeri, mau sholat Jumat nggak bisa? Gimana? Sholat berjamaah nggak tenang, nggak tentram. Begitu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam. Ya. Apa bedanya zakat dan infak? Infak itu umum. Infak itu mengeluarkan harta. Memberikan nafkah kepada istri, anak istri. Infak bukan? Nafkah, infak. Namanya nafkah. Infak itu ngeluarin harta. Lalu kemudian sedekah. Infak juga enggak? Keluarin harta juga enggak? Kendati pun sedekah bukan hanya harta saja. Makanya dia punya istilah khusus lagi. Karena sedekah bukan hanya harta.
Maka sedekah dan infak itu sama maknanya dari sisi ketika sedekah harta. Sedekah harta. Tapi ketika sedekah yang bukan berupa harta tidak sama dengan infak. Jadi infak itu lebih spesifik pada mengeluarkan harta. Kalau sampai nisab, infaknya disebut, dan haul, infaknya disebut zakat. Dia keluarkan hartanya 2,5% disebut apa? Infaknya disebut zakat. Infaknya untuk anak istrinya disebut nafkah, nafkah orang kita bilangnya. Tapi infak juga enggak? Keluarkan harta juga. Jadi infak ini adalah satu sebutan untuk perbuatan mengeluarkan harta. Nanti dia dikeluarin untuk apa? Masing-masing punya istilah lagi sendiri-sendiri. Dia infakkan harta, misalnya dia kasih ke temannya, hadiah namanya misalnya, atau hibah. Infak juga bukan itu? Infak. Jadi infak macam-macam bentuknya. Infak itu mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta. Adapun tadi sedekah, maknanya umum, bukan hanya dengan harta. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau tersenyum di hadapan saudaramu sesama mukmin sama muslim adalah apa? Sedekah. Maka sedekah tidak mesti harus dengan harta. Maka sedekah dengan infak itu memiliki makna yang sama ketika sedekahnya dia dengan harta. Tapi ketika sedekahnya bukan dengan harta, maka maknanya tidak sama dengan infak. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung pertanyaannya Pak. Saya tanyakan Ustaz, seandainya kita benar-benar menjadi doa Allah Subhanahu wa taala. Pak, mohon maaf agak dijauhkan sedikit ya, biar jelas. Hal yang lain yang merusak niat kita atau menghapus pahala kita. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik ya. Adakah hal-hal yang bisa merusak dan menghapus amal kita? Ada. Ya, saya ulangin lagi ya pertemuan kita yang sebelumnya 2 bulan yang lalu karena kejeda Idul Adha ya. Ikhlas itu adalah kita berharap apa yang Allah janjikan. Ikhlas itu, definisi ikhlas itu. Allah janjikan ketentraman hati, ikhlas. Kita beribadah agar hatinya tentram, tenang. Allah janjikan pahala, surga dan seterusnya. Kita beribadah berharap itu ikhlas enggak? Ikhlas. Ya syaratnya yang Allah janjikan, termasuk juga yang lewat Rasulullah SAW. Itu ikhlas. Nah sekarang lawannya ikhlas, kita beribadah kepada Allah berharap yang tidak dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu lawannya, sederhananya begitu. Kok bisa begitu? Contoh, kita beribadah dalam rangka untuk supaya dapat pujian orang, sanjungan orang. Allah menjanjikan kita dapat sanjungan dari orang enggak? Enggak. Ngerusak. Itu riya ya. Pamer biar dipuji orang, disanjung orang. Lalu kemudian kita beramal saleh niatnya supaya dapat mobil. Allah janjikan enggak kita amal saleh dapat mobil? Enggak. Rizki itu macamnya banyak, bukan hanya harta toh. Iya, ini salah kita memahami rizki cuma harta doang, salah kita. Kita beramal soleh biar dapat mobil. Bertentangan enggak dengan niat yang baik yang ya bertentangan. Karena enggak, Allah enggak janjikan itu. Adapun rizki itu maknanya umum, enggak mesti harus mobil, enggak harus rumah. Jelas ini ya. Itu bagian dari rizki, tapi maknanya bukan hanya itu. Jadi berharap dunia yang tidak dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, ini juga merusak niat. Berharap dunia. Ya tadi orang sedekah motor pengen dapat apa? Mobil. Nah ini nggak ada ini. Nggak ada, hadis ayatnya nggak ada. Oh, itu ada saat dilipat gandakan kan Allah nggak sebut di dunia. Jadi jangan salah itu memahami hadis-hadis itu, ayat-ayat Al-Quran. Begitu, ya kecuali sales ya, itu lain itu. Makna ayat disimpangkan nama dia. Jadi intinya
apa yang merusak keikhlasan kita? Ketika kita berharap sesuatu yang tidak dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Udah mulai menyimpang, bergeser itu. Ya. Jadi kalau apa saja yang merusak, itu tadi diantaranya dia berharap dunia yang gak dijanjikan. Lalu kemudian berharap sanjungan pujian orang. Itu merusak juga. Termasuk juga menyanjung diri sendiri, muji-muji diri sendiri. Ujub namanya itu. Jadi ujub itu orang kagak muji, dia muji diri sendiri. Allah musta'an. Dan ini termasuk para ulama kemudian diteliti di belakang, penyakit ujub itu ternyata penyakit gangguan kejiwaan. Di antara pintu-pintunya adalah narsisisme. Narsisme. Ternyata saya keren juga ya. Siapa yang muji dia sendiri itu? Kita bisa menghindar dari hal seperti itu? Mesti nongol. Mesti nongol. Semuanya orang mesti begitu. Iya, tapi jangan kebawa. Astagfirullah, nggak bener ini. Nah gitu, jangan kebawa. Kita nggak mungkin maksum, terjaga dari kekeliruan, kesalahan. Tapi harus berusaha dilawan. Dengan meminimalisir apa yang harus diminimalisir. Posting-posting. Minimalisir posting-posting. Lagi jalan-jalan posting. Siapa dulu dong, jalan-jalan gitu loh. Gitu. Ini lama-kelamaan akan membentuk diri kita. Jelas ini ya? Diminimalisir lah. Wih, tas baru gitu loh. Gitu. Allah musta'an. Gak boleh ini. Ya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita bisa punya hal itu? Enggak bisa. Itu ada di Suratul Kahfi itu. Di orang yang punya kebun 2. Wah, congkak dia. Dia ngomong sama temennya yang kebunnya lebih sedikit dan sudah ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya ini lebih banyak hartanya, saya ini pengikutnya lebih banyak. Lihat tuh kebun saya. Siapa dulu dong? Narsisme tuh. Ujub jadinya apa? Takjub pada diri sendiri, nggak boleh. Kita bisa dapat itu, kita bisa punya itu, semua datang dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Nah, dikurangin yang begitu itu bisa ngerusak. Alhamdulillah, hatam 30 juz. Share. Hah? Itu kan khatir. Khatir itu artinya Anda bisa saja berkata, saya begini Ustadz, maksudnya ingin memotivasi yang lain. Oke, tapi ketika Anda sebar itu di tempat umum, orang banyak, media sosial umum, kan banyak respon yang berbeda. Beda. Tuh, hati-hati itu. Jebret. Alhamdulillah selesai qiyamul lail. Ya. Karena nanti makanya di dalam pembahasan, nanti ada pembahasan tersendiri bahwa di antara amal yang paling utama itu adalah tentu amalan sunnah, bukan yang fardu, amal yang tersembunyi. Kita tidak lantas serta-merta menghukumi bahwa otomatis angus tuh dia asal posting, bisa jadi dia menyemangati orang, memotivasi orang. Iya bisa jadi, tapi bisa jadi juga angus gitu. Bisa jadi juga angus, kan kita mesti khawatir atas diri kita juga gitu. Maka yang disembunyikan, ya kalau sembunyikan juga sembunyikan bener-benernya. Jangan sembunyiin tapi kalau ngobrol mengisyaratkan kepada itu gitu. Tahu nggak itu yang nyumbang karpet di masjid itu emang siapa itu? Emang siapa Pak? Ya kamu tanya aja sama orang-orang sini gitu. Ini sih nggak nyebut tapi udah ngisyaratin itu, sama aja. Ya itu, sembunyikan amal. Makanya kalau amalan sunnah itu dianjurkan ya kalau sholat fardu ya, apalagi laki-laki ya nggak sembunyi-sembunyi, mas sholat jamaah sembunyi-sembunyi ya nggak bisa. Sholat Jumat sembunyi-sembunyi, mas siapa dia sholat Jumat sembunyi-sembunyi? Ya sholat Id ya ditampakkan kalau sholat Id. Jadi, tapi kalau amalan-amalan yang lain
Sembunyikan. Maka salah satu kuncinya adalah sembunyikan amal saleh. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas. Satu lagi ya Pak ya, satu lagi ya. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan makna jihad. Dan saya tanyakan bagaimana dengan hadis yang paling utama adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa salib. Naam. Ini juga jihad. Maka tadi udah kita katakan jihad itu nggak mesti harus apa-apa perang. Kalau jihad itu maknanya umum. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Afdalul jihad. Seutama-utamanya jihad adalah kalimatu haqqin. Berkata yang hak, yang benar. Inda sultanin jair. Di hadapan penguasa yang apa-apa? Zalim. Perhatiin hadisnya. Perhatikan hadisnya pelan-pelan bersama dengan saya. Seutama-utamanya jihad. Mengucapkan perkataan yang hak, bukan yang batil, bukan yang mencela, bukan yang mencaci, bukan yang menjatuhkan, bukan yang merendahkan. Hak. Caranya juga hak. Di depan, bukan di belakang, bukan di lapangan, di hadapannya, face to face. Raja, apa yang Anda tetapkan ini haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Dor, mati, syahid. Jelas, Pak? Jelas nggak contohnya ini? Jelas ya? Anda ditembak sama dia pada saat itu mati, Anda dipenggal pada syahid. Tapi ngomongnya tetap hak. Di depan dia, bukan di belakang Pak. Lah kalau di belakang mah siapa juga sanggup. Betul? Kalau di belakang ngumpulin massa di lapangan, kan di belakang orangnya di mana, dia di mana. Depan. Berhadapan. Pak Presiden, ini bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah. Dor, mati, syahid. Apa kata Abdullah bin Abbas? Makanya hadis pahaminya detail nih, nggak asal. Lah kalau ngomongnya teriak-teriak di belakang mah bukan di depan loh. Di depan kan tadi Bapak sebut di depan kan, di depan nih orangnya nih. Di meja, lagi diajak makan Pak Presiden, mohon maaf. Apa yang Anda tetapkan bertentangan dengan firman Allah sabda Rasulullah. Pertanyaannya, man huwa? Siapa orang itu yang hari ini ngomong begitu, Pak? Ngomongnya kan di medsos. Tuh. Kalau ada orang tanya, terus siapa Pak Ustadz yang sanggup? Maka kata sahabat Abdullah bin Abbas, mengapa Rasul menyebutnya afdhul jihad? Karena kemungkinan saat itu juga dia mati. Bukan ngomong saya siap mati di luar. Kemungkinan dia mati ketika berhadapan dengan sang raja, dia ngomong langsung dipenggal sama tuh raja. Atau sama ajudannya, atau sama asistennya. Afdhalul jihad. Jadi hadis itu benar, cuman maknanya sering dibawa kepada makna yang keliru. Oke? Detail tuh pahamin hadisnya. Jihad paling utama berbicara yang hak di depan. Depan Pak, di depan. Orangnya ada nih rajanya. Di lapangan garang kan, panggil istana. Iya Pak. Iya, mana kalimatul haknya mana? Pulang bawain bingkisan, alhamdulillah. Makanya kata-katanya tetap hak Pak. Bukan mencaci, bukan menjelendahkan, bukan menjelekkan. Itu bukan kalimat hakin. Wah pemimpin begini, begitu. Nggak bisa begini. Apa itu kalimat hakin? Itu saya ngikutin yang ditanyain aja nih ya Bu ya penjelasannya. Itu harus difahami hadisnya. Kalimat hak itu, Pak Presiden, Anda tidak tepat. Ini bertentangan dengan firman Allah sabda Rasulullah. Tetap bahasanya hak, isinya hak. Coba bertanya siapa Bu yang punya? Apa semua orang punya akses untuk berjumpa? Apa semua orang punya akses untuk bicara kepada beliau? Tidak.
Gitu loh. Yang nggak mampu ya mudah-mudahan Allah berikan dari jalan siapapun bicara yang hak kepada beliau gitu. Nggak mesti harus dari saya, nggak mesti harus dari si fulan, nggak terus juga diceramah-ceramah di atas mimbar. Wah ini pemimpin nggak bener. Itu bukan kalimat hak di depan sultan di mimbar itu mah ngapain? Nggak sesuai dong dengan hadis itu Pak. Di mimbar tuh ajak mari kita bertakwa kepada Allah, ketaatan itu begini itu. Jadi warga juga tetap tenang, tetap tentram. Maksud kebaikan kalau memang kita punya akses bisa kita sampaikan. Ustadz kalau kita gak punya akses, minta orang yang punya akses. Kalau gak bisa juga, gak tahu juga, doa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan al-haq itu kepada para penguasa. Dari jalan yang Allah kehendaki dan Allah inginkan. Kita gak punya akses, kecuali dibuka akses. Lain cerita. Ini saya kasih contoh sederhana saja. Jakarta itu punya satu aplikasi namanya Jaki kalau saya nggak salah. Ya betul. Laporin apa aja. Itu masih ada loh Bu. Di situ item sembunyikan nama. Dan banyak yang pakai itu. Itu artinya apa? Belum tentu semua orang berani ngomong hak di depan. Makanya disebut Abdul Jihad. Kita aja kadang beberapa waktu lalu saya ngobrol sama Pak RT di tempat saya. Dia laporin ada orang ini, dia sebut namanya. Langsung Pak RT kata Pak Satpol, jangan gitu dong Pak RT. Tuh, sebut nama dia namanya dia nggak disembunyikan. Artinya bahwa tidak mudah memang ngomong di depan penguasa tuh nggak mudah. Yang tadinya ini haram sampai di depan. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Halam. Cadel tiba-tiba. Udah dikasih jamuan, makan, gimana Pak hukumnya? Kemarin kayaknya saya dengar Pak Ustadz bilang haram tadi. Halam katanya. Begitu ya Pak penjelasannya Pak. Jadi tidak mudah itu mengamalkan hadis itu, tidak mudah. Tidak mudah mengamalkan hadis tersebut. Makanya disebut afdolul jihad. Kalau cuma teriak mencaci maki mah semua orang juga bisa. Wallahu a'lam. Ini yang kita bisa bahas pada pertemuan kita kali ini. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.